Udah sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Pak Alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi bekal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Kalau pemerintah tidak bisa urusi soal begal nasab, stop begal nasab. Kalau pemerintah tidak bisa selesaikan itu, kami yang akan turun, kami yang akan selesaikan itu semua. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Masih ingat kalian dengan seruannya Habib Rizik kepada para pengikutnya untuk mengasah golok? Semuanya asah golok di rumah masing-masing. Jadi ketika pasukan bela Jokowi berani mati nanti muncul tanggal 20 September 2024, maka kalau mereka cari gara-gara kita sikat. Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Jangan pernah percaya dengan yang namanya pasukan berani mati bela Jokowi. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Pak, nggak usah Bapak suruh juga, udah ngasah golok orang itu, Pak. Banyak gunanya untuk motong kayu, motong ayam, motong bambu. Karena apa? Kalau nggak diasah karatan dia, Pak. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mengerjain gua? Siapa orang yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Pak, kenapa sih Bapak? Harusnya sebagai seorang pemuka agama, Pak, jangan melakukan provokasi. Bapak kalau diibaratkan barang, Bapak itu pabriknya provokasi. Kenapa bisa begitu sih? Yang kami harapkan dari seorang pemuka agama, seorang ulama, adalah segala sesuatu yang teduh, segala sesuatu yang damai, segala sesuatu yang tenang. Kalau misalnya ada masalah kok sama Bapak Jokowi, ngomongin baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini ada video potongan. Namun, walaupun sudah dipotong, inti pembahasannya tidak terbuang, substansi video juga tidak terbuang. Video dari Habib Rizik Syihab. Jadi dalam video tersebut, Habib Rizik Syihab itu menyampaikan kepada Mabes Polri untuk segera memproses mereka. Ya, jadi kalau tidak diproses, ya, jika nanti habaib diganggu, Mbak Alwi diganggu, dimanapun di seluruh Indonesia, maka saya akan mengajak umat rame-rame, kata Habib Rizik Syihab, untuk habisin begal nasab. Kemudian mengatakan bahwasanya kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan soal begal nasab ini, maka kami akan turun yang akan menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Mari kita dengarkan dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Udah sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Pak Alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame habisi bekal nasab.
jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu lagi? Siap bersatu lagi? Kalau pemerintah tidak bisa urusi soal beganasab, stop, stop beganasab. Kalau pemerintah tidak bisa selesaikan itu, kami yang akan turun, kami yang akan selesaikan itu semua. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut, Habib Rizik Syihab itu menyampaikan kepada Mabes Polri untuk segera memproses mereka. Ya, jadi kalau tidak diproses, ya, jika nanti Habaib diganggu, Mbak Alwi diganggu, dimanapun di seluruh Indonesia, maka saya akan mengajak umat rame-rame, kata Habib Rizik Syihab, untuk habisin begal nasab. Kemudian mengatakan bahwasanya kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan soal begal nasab ini, maka kami akan turun yang akan menyelesaikannya, kata Habib Rizik Syihab. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi video ini memang video potongan. Walaupun videonya sudah dipotong, namun inti pembahasannya tidak terbuang. Substansi video tidak terbuang, masih ada. Ya, video ini saya lihat, saya cek itu video beberapa bulan yang lalu ke belakang, sebelum Habib Rizik Syihab itu berangkat umroh. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian Habib Rizik beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan bahwasanya sudah pernah mengirim ya pengacara yang top ke Mabes Polri, seorang Mbak Alwi ke Mabes Polri secara personal ya, untuk membuat laporan, melaporkan para begal nasab ini. Namun tidak dilayani, seperti terkesan laporannya itu ditolak. Kita sudah buat laporan ke Mabes Polri sudah. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Mbak Alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Mbak Alwi. Saudara, nggak dilayanin sama polisi, tidak dilayani. Nah, kalau polisi nggak mau layanin, nggak apa-apa, nanti kita yang layani sendiri. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir, takbir. Siap ganyang begal nasab, siap ganyang begal nasab, siap usir begal nasab. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya. Nah, jadi saya melihat, saya amati Kiai Iman tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Tidak seperti yang digembar-gemborkan di media sosial, terutama di YouTube. Katanya Kiai Iman itu memecah belah, menghina suatu klan, melakukan ancaman dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, nah, Kiai Iman itu tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Ini persoalan ilmiah. Ya, persoalan ilmiah ini harus ditanggapi dengan ilmiah, dengan data, dengan bukti. Ya, perdebatan. Begitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada video dari Opung Parbelak yang menanggapi Habib Rizik Syihab ya, terkait masalah pasukan berani mati Pak Jokowi. Jadi kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Jangan pernah percaya dengan yang namanya pasukan berani mati bela Jokowi. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Masih ingat kalian dengan seruannya Habib Rizik kepada para pengikutnya untuk mengasah golok?
Semuanya asa golok di rumah masing-masing. Jadi ketika pasukan bela Jokowi berani mati nanti muncul tanggal 20 September 2024, maka kalau mereka cari gara-gara kita sikat. Pak, kenapa sih Bapak? Harusnya sebagai seorang pemuka agama, Pak, jangan melakukan provokasi. Bapak kalau diibaratkan barang, Bapak itu pabriknya provokasi. Kenapa bisa begitu sih? Yang kami harapkan dari seorang pemuka agama, seorang ulama, adalah segala sesuatu yang teduh, segala sesuatu yang damai, segala sesuatu yang tenang. Kalau misalnya ada masalah kok sama Bapak Jokowi, ngomongin baik-baik. Ada dua kemungkinan mengenai pasukan pasukan bela Jokowi, ya, pasukan berani mati bela Jokowi. Kalau aku sendiri sampai sekarang nggak percaya, karena apa? Sampai sekarang nggak nampak wujudnya. Ya, aku takutnya ini isu ya yang dikembangkan oleh kubu sebelah. Dan Habib Rizik ini ada dua kemungkinan, ya, memang dia juga pembuat isu atau dia termakan isu. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab, ya, soal pasukan berani mati Pak Jokowi. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail, ya, karena kalian sudah melihat, menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak. Jadi bagaimana setelah kalian melihat, mendengarkan, ya, menonton video tersebut, ya, setuju atau tidak, sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab soal pasukan berani mati Pak Jokowi. Ya, silakan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Jadi kalau kalian ingin menonton video secara full, video penuh, silahkan kunjungi channel Opung Parbelak. Di situ pembahasannya full. Video ini kenapa saya angkat? Karena untuk edukasi, ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.